Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebenarnya saya tidak sedang ingin menceritakan biografi Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi. Saya pernah dan telah meluncurkan di video-video di channel ini tentang Raden Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi, karena ketika saya menulis biografi beliau, setelah kita setorkan namun tidak ada tindak lanjut dari pengurus yang waktu itu menyuruh saya sampai ke Banyuwangi, sampai ke Mekah. Saya waktu itu ketika umroh juga mencari biografi tentang Kiai Haji Abdul Hamid. Dan sekarang telah dibentuk kembali panitia penulisan biografi Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi yang mendapatkan perintah langsung dari guru saya Raden Kiai Haji Muhammad Thahir Zain Abdul Hamid, yang insya Allah mudah-mudahan segera terselesai sempurna dan lancar. Saya sangat berharap dan saya sangat mendukung. Salam khusus kepada panitia penulisan biografi Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi. Mudah-mudahan berkah. Insyaallah tentang sejarah Raden Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi kita akan lanjutkan. Ini sudah selesai dan ada satu buku yaitu sedikit tentang sejarah Raden Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Abdul Hamid, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Mambul Ulum Bata-Bata. Sempat viral, heboh di antara kalangan teman-teman saya, bahkan jadi perdebatan yang sangat sengit, yaitu tentang guru saya, Gurunda Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi, dan yang saya cintai, yang saya hormati, Kiai Haji Ahmad Barizi Fathullah, di mana pernah terjadi perbincangan apakah Kiai Haji Ahmad Barizi, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak dan Bulan, itu berguru kepada Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi. Yang jelas di sini saya tidak ingin menjelaskan tentang bahwa satu lebih alim, satu lebih alim, tidak. La nufarriqu baina ahadin minhum. Semua para ulama kita cintai, kita sayangi, terlebih guru sendiri. Hum ala ru'usina. Mereka kita hormati, berada di atas kita. Karena memang sebagian tidak mau dikatakan berguru, sebagian kenapa tidak mau, jadi perdebatan kenapa tidak mau. Maka kemudian sebelum saya menjelaskan apakah Kiai Haji Ahmad Barizi itu berguru kepada Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi, saya ingin mengatakan bahwasannya sebetulnya hal ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita perpanjang pembahasannya dan lain sebagainya. Karena kalau andaikan beliau berguru kepada Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi, bukan berarti beliau di bawahnya Raden Kiai Haji Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayadi. Juga seumpamanya beliau itu berarti tidak berguru, berarti berada di atasnya, juga tidak demikian artinya. Kita sudah para tulabul ilmi itu tahu bahwasanya hakikatnya para ulama itu sudah terbiasa. Bahkan dalam ilmu-ilmu hadis itu disebutkan ada judul-judul bab-bab akhdhul akabir anil asagir. Orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih pintar mengambil riwayah dari orang yang di bawahnya, dari muridnya, dari santrinya dan lain sebagainya. Itu sudah biasa. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang hilang milik orang mukmin. Al hikmatu dhalatul mu'min ainama wajadaha akhadaha. Dimanapun dia menemukannya, dia mengambilnya. Walau kharajat min dubur kalbin, walaupun keluar dari dubur anjing, ya kita ambil. Namanya juga ilmu.
Tapi kalau keluar dari mulut, walaupun itu adalah mulut orang yang tampan tapi kotor, ya kita tidak mengambilnya. Jadi pada dasarnya jika tidak dikatakan berguru tidak berarti mengurangi kealiman seseorang, atau jika dikatakan berguru tidak berarti yang berguru itu terus dikatakan bahwa dia ada di bawahnya. Bahkan para ulama, kita belajar ketika di kota Mekah itu saling melemparkan, itu guru saya, kata satunya ini guru saya, saling mengaku ini guru saya dan ini guru saya, karena ikatan keguruan ini juga bermanfaat kelak di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat, yakni jika satu berada di atas, satu ada di bawah, bisa saling bersama atau saling memberikan syafaat biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki senantiasa memberikan satu prinsip, la ziltu taliba, senantiasa aku adalah seorang pelajar. Dalam kutipan maqalah beliau yang lain, beliau berkata bahwasanya saya selalu senantiasa mencari guru-guru. Jadi itu hakikat daripada guru. Kita tahu bahwasanya Al-Imam Bukhari gurunya sekian ribu guru dan lain sebagainya. Atau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini dikatakan lebih dari 300 guru beliau. Jadi berguru itu tidak berarti dia ada di atas dan dia ada di bawah, tapi saling tawadhu sebetulnya. Apakah Kiai Haji Ahmad Barizi itu berguru kepada Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi? Itu pertanyaannya, dan saya sebetulnya tidak tahu pasti. Untuk bisa mengetahui pasti ini kita bertanya langsung kepada yang bersangkutan, yaitu Kiai Haji Ahmad Barizi. Beliau masih hidup dan saya sering sowan, saya mengatakan dan berkata kepada beliau, inni uhibbuka ya Sidi, aku mencintaimu wahai Tuan. Karena memang apa yang dianjurkan dalam Islam bahwasanya jika kita mencintai seseorang, ungkapkan saya cinta kepada beliau sebagaimana saya sangat cinta kepada guru saya Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud, Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi. Ceritanya yang saya dengar bahwa timbul desas-desus bahwa beliau pernah berguru kepada Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi. Tapi kemudian riwayat yang lain, saya kira ini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak tahu yang sebenarnya, dan ini sangat kuat bahwa kisah yang ada sebetulnya seperti ini. Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi itu adalah seseorang yang ada di kota Mekah sangat lama. Beliau alim, beliau adalah muqri dalam majlisnya Sayyid Amin Qutbi, Muhammad Amin Qutbi. Bahwa beliau adalah santri kesayangan beliau, santri kesayangan Sayyid Amin Qutbi. Karena Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi ini adalah khadum, sangat berkhidmah kepada guru-gurunya. Sayyid Muhammad Amin Qutbi itu kalau beliau belanja untuk kebutuhan keluarga, beliau biasanya tidak pernah minta bantu, apalagi minta tolong. Beliau datang ke pasar membeli sendiri. Tapi beliau, guru saya Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi itu paham beliau ingin berkhidmah kepada gurunya, dan beliau mulazim. Beliau sangat mencintai dan mulazim terhadap Sayyid Muhammad Amin Qutbi, sebagaimana beliau sangat mulazim terhadap Syekh Hasan Al-Yamani. Maka putra beliau yang paling sepuh yaitu Raden Kiai Haji Hasan Abdul Hamid, beliau namanya diambil dari Syekh Hasan Al-Yamani. Adapun adik beliau yaitu Raden Kiai Haji Amin Muhammad Amin, itu diambil dari nama Sayyid Amin Muhammad Amin Qutbi dari guru beliau. Adapun Raden Kiai Haji Muhammad Tahir, saya mendengar langsung itu dimintakan langsung kepada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi yang memberikan nama beliau itu adalah Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan nama Muhammad Tahir. Bahkan ketika saking dekatnya beliau adalah biasa yang pernah berada di kota Mekah tentu tahu bahwasanya
mekanisme mereka belajar itu ada muqri, ada yang membaca, kemudian yang mana guru nanti menjelaskan atau memberikan syarah dan sebagainya. Dan di antara muqri'nya itu adalah Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi. Bahkan beliau mempunyai banyak tulisan tentang faidah-faidah dari yang dicetak di Pondok Pesantren Mambul Ulum Bata-Bata, yaitu tentang faidah-faidah yang dipetik dari pernyataan dan pelajaran yang diangkat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi dan Syekh Hasan Al-Yamani. Karena memang Sayyid Muhammad bin Alawi Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ini dikenal dengan aulia. Beliau adalah maddahun Nabi. Beliau sangat pandai dalam membuat syairan. Beliau alim lughawi, beliau alim dalam tafsir. Di antara ceritanya ketika beliau sowan Kiai Haji Abdul Hamid kepada Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, beliau ditanya oleh Sayyid Amin Al-Qutbi, mohon maaf, saya pernah mencari biografi beliau. Jadi ditanya oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, berapa tahun kamu berada di kota Mekah? Beliau berkata 10 tahun ya Sidi, 10 tahun. Namun Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi berkata, tidak, kamu bukan 10 tahun, kamu 12 tahun. Beliau tidak menanggapi. Tapi heran saja, toh ketika beliau menghitung memang 10 tahun. Setelah pulang sampai di Indonesia yang rencananya sudah tidak mau kembali lagi, ternyata setelah menikah beliau kembali lagi, menikah dengan gurunda Nyai Hajah Muti'ah. Katanya beliau kembali lagi yaitu selama 2 tahun, dan ternyata kemudian genap menjadi 12 dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Kemudian selama berada di kota Makkah, beliau dekat dengan beberapa orang, di antaranya beliau sangat dekat dengan Kiai Haji Muhammad Kurdi Fathullah almarhum al-maghfur lahu. Sangat dekat beliau, mukhalid dengan beliau, berteman dekat dengan Kiai Haji Muhammad Kurdi Fathullah. Saking dekatnya maka ada beberapa kitab yang saling pinjam dan lain sebagainya. Di antaranya adalah ketika bersama ada beberapa kitabnya Said Kiai Haji Muhammad Kurdi itu dipinjam oleh atau berada, saya belum tentu ini dipinjam atau tidak, bisa saja itu tertinggal seperti ketika saya di Mekah ada tertinggal di rumah teman, biasa saling kunjung dan lain sebagainya, berada di beliau atau memang dititipkan kepada Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi karena jumlahnya cukup banyak, dititipkan mungkin. Maka kemudian Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi beliau pulang dan semua kitabnya beliau bawa, dan sudah masyhur lah di Bata-Bata tentang kitab-kitab beliau, bahkan di perpustakaan Bata-Bata yang besar luar biasa itu banyak memang dari kitab-kitab beliau. Setelah Kiai Haji Ahmad Barizi itu pulang, hafizahullah, dari kota Mekah, maka beliau langsung sebentar saja di Madura, beliau suan ke Bata-Bata. Tujuannya adalah untuk meminta kitab milik kakaknya, Kiai Haji Muhammad Kurdi. Meminta kitab milik kakaknya yang kurang tahu saya apakah sudah meninggal atau tidak. Bahkan di antara bahasa yang diguyonkan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayadi pada waktu itu, beliau berkata, masa kitab masih dipinta lagi, masih diminta, masih kurangkah kitab, sudah banyak Kiai Barizi. Maksudnya beliau guyon, sudah punya kitab sudah banyak, kenapa masih kurang, maksudnya bukan tidak ingin mengasihnya, tapi beliau sedang berguyon dengan Kiai Ahmad Barizi. Jadi dari ketika pertama kali baru datang dari kota Mekah langsung menuju ke Bata-Bata, inilah yang kemudian dibanyak pahami oleh teman-teman. Ada yang mengatakan karena beliau pernah berguru, namun yang masyhur tidak seperti itu, tidak berguru, tapi karena tentang masalah kitab inilah. Jadi insya Allah keduanya adalah guru favorit, ulama favorit, orang alim,
sanadnya jelas, dan mudah-mudahan kelak kita akan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu sebagai sumbangsih, nanti insya Allah kalau saya sowan ke beliau, Ki Haji Ahmad Barizi, kita tanyakan langsung. Ini sebagai penjelasan saja dari beberapa yang saya tahu, sumber cerita ini tentang yang sowan beliau ke Bata-Bata dari Ki Haji Mas Hudi di kota Pontianak kemarin, ketika saya ke Pontianak bulan Maulid kemarin 11 hari. Jadi saya bercerita, kebetulan beliau membuka sendiri cerita tersebut. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan mudah-mudahan kelak kita akan bersama dengan beliau-beliau.